Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, saya adalah peserta workshop yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Nama saya Triyono Haryanto, jaksa fungsional di Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan ini ingin menjelaskan tentang rencana pembelajaran atau biasa disebut juga dengan strategi pembelajaran. Satu, nama pelatihan adalah pelatihan kepemimpinan administrator. Dua, mata pelatihan adalah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Alokasi waktu 12 jam pelajaran, A 45 menit, jadi jumlah 540 menit. Deskripsi singkat, kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu potensi ancaman serta adanya gangguan globalisasi, resesi global, kejahatan lintas negara, hak asasi manusia, korupsi, proxy war, terorisme, separatisme, bencana alam, krisis air, krisis energi, serta krisis pangan, kejahatan cyber, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim adalah beberapa isu kontemporer yang harus dengan tanggap diantisipasi secara responsif dan komprehensif oleh aparatur sipil negara sebagai abdi negara dalam pemerintahan. Tujuan pembelajaran: A. Hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai pondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela negara. Indikator keberhasilan: peserta mampu menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah. Peserta mampu menganalisa substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Peserta mampu menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai referensi wawasan kebangsaan dan bela negara. Peserta mampu menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai Pancasila dan bela negara, mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dalam kesinambungan organisasi. Materi pokok dan submateri pokok. A. Materi pokok. Yang pertama, konsep wawasan kebangsaan meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar negara bela negara. B. Rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional sebagai dasar praktek analisis berbasis Astagatra. C. Signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Selanjutnya adalah pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Lanjut adalah inventarisasi solusi kreatif dan kekinian
dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik. Submateri pokok 1. Konsep wawasan kebangsaan meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela negara, yaitu pengantar wawasan kebangsaan. 2. Rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai dasar praktek analisis berbasis Astagrata Amanat Konstitusi, terdiri dari A. Deklarasi Juanda, B. Keteladanan bela negara Insinyur Haji Juanda, C. Keutuhan teritorial dan segenap elemen kekuatan nasional, D. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. E. Kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. F. Astagatra sebagai alat analisis aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai aparatur sipil negara. 3. Signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Terdiri dari A. Review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara. C. Pembangunan nasional dan nilai-nilai dasar bela negara. D. Signifikansi Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. E. Meyakini Pancasila sebagai paradigma pembangunan. 4. Pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara. Terdiri dari A. Korupsi sebagai musuh utama, B. Kesinambungan kinerja. 5. Inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik dengan kondisi ideal ketahanan nasional, yaitu penyegaran konsep kewaspadaan nasional. Selanjutnya saya akan coba uraikan mengenai kegiatan belajar mengajar dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Fasilitator menyapa peserta pelatihan dan memperkenalkan diri. Peserta diharapkan mengetahui jati diri pawang idea suara atau pengajar dan bisa menerima dengan cepat. Metode yang dipakai adalah ceramah dan tanya jawab. Alat bantu atau media, modul dan slide. Alokasi waktu kurang lebih 20 menit. Nomor 2. Penyajian. Fasilitator memberikan konsep wawasan kebangsaan meliputi keempat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela negara. Peserta memperhatikan, kemudian bertanya, menjawab, mencatat, simulasi dan role play serta akhirnya adalah diskusi. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Alat bantu, modul, slide, chat, PowerPoint. Alokasi waktu kurang lebih 100 menit. Kemudian rangkaian pemikiran deklarasi Juanda, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional sebagai dasar praktek analisis berbasis Astagrata Amanat Konstitusi. A.
Deklarasi Juanda. B. Keteladanan bela negara Insinyur Haji Juanda. C. Keutuhan teritorial dan segenap elemen kekuatan nasional. D. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. E. Kaitan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. F. Astagrata sebagai alat analisis aktualisasi keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila sebagai aparatur sipil negara. Dari materi ini diharapkan peserta memperhatikan penceramah, bertanya, menjawab, mencatat simulasi dan role play diskusi. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Alat bantu atau media sama dengan di atas, yaitu modul, slide, chat, dan PowerPoint. Kemudian materi selanjutnya adalah signifikansi, visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara. Terdiri dari A. Review visi dan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Sistematika dan tujuan pembangunan nasional sebagai upaya perwujudan visi dan tujuan negara. C. Pembangunan nasional dan nilai dasar bela negara. Diharapkan peserta dapat memperhatikan, kemudian bertanya, dijawab, kemudian mencatat, ada simulasi, role play, dan diskusi. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab, alat bantu, modul, slide, chat, dan PowerPoint. Materi selanjutnya adalah pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara yang dibagi dalam korupsi sebagai musuh utama kesinambungan kinerja. Peserta diharapkan perhatikan, bertanya, menjawab, mencatat simulasi, role play, dan diskusi. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Alat bantunya sama seperti di atas, modul, slide, chat, dan PowerPoint. Alokasi waktu 100 menit. Selanjutnya yang terakhir adalah inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kewaspadaan nasional, mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kerja organisasi pelayanan publik yang berujung pada penyegaran konsep kewaspadaan nasional. Dengan materi ini diharapkan peserta juga bisa memperhatikan, bertanya, menjawab, mencatat, simulasi, role play, diskusi. Metodenya adalah ceramah dan tanya jawab. Alat bantu sama dengan di atas, modul, slide, chat, dan PowerPoint. Alokasi waktu 100 menit. 3. Penutup, fasilitator mengucapkan selamat kepada peserta atas pelaksanaan pelatihan dengan harapan peserta memahami substansi wawasan kebangsaan, kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh pemerintah, oleh penceramah, mampu menganalisa substansi dan nilai wawasan kebangsaan, wawasan standar ketahanan nasional, kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Diharapkan peserta memberikan kesimpulan seluruh kegiatan pada materi pembelajaran, memberikan salam dan aplaus. Ini juga sama, metodenya adalah ceramah, kemudian menanyakan untuk terakhir berupa tanya jawab,
media bantunya tidak ada, karena langsung dengan ceramah alokasi waktu kurang lebih 20 menit. Peserta juga mampu menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai referensi wawasan kebangsaan dan bela negara, inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai Pancasila dan bela negara, mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dalam kesinambungan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini terhadap materi dan submateri pokok, yaitu evaluasi dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Evaluasi rencana aksi. 1. Membagikan selembar kertas kepada masing-masing peserta diklat. 2. Memberikan penugasan kepada peserta diklat tentang hal-hal baru apakah yang telah saudara dapati setelah melalui materi ini. B. Apa komitmen saudara sebagai peserta yang dapat diterapkan dalam diklat. Kemudian B besar, evaluasi pretest dan posttest dengan soal dan jawaban yang telah disediakan. Bentuk evaluasi adalah pertanyaan tertulis yang disampaikan secara online. Referensi dari pembelajaran ini adalah 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1008/PDP.07/2019 tentang kurikulum pelatihan kepemimpinan administrator. 2. Modul wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Demikian rencana pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga para peserta dapat memahami secara utuh tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.